salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Yang terhormat Ibu Eni Nurmalasari, SSI MT. Yang terhormat Ibu Absari Puspita Sari, MT. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu praktikum teknologi oleh pangan berbasis sawit, yaitu dengan modul pembuatan es krim. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 1. Alia Nur Hidayah, 2. Adi Febri, 3. Aril Sawandi, 4. Dera Puspitasari, 5. Ira Rahayu, 6. Oblivia. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama, diverifikasi produk olahan susu, meningkatkan nilai ekonomi susu. 2. Memahami proses pembuatan es krim dan mengenal bahan-bahan dasar dalam pembuatan es krim. 3. Melakukan pembuatan es krim sederhana. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Es krim adalah produk makanan beku yang terbuat dari produk susu dairy. Produk yang dikombinasikan dengan flavoring agent dan juga dengan tambahan sweetener. David 1994. Berdasarkan komposisi dan jumlah lemak yang terkandung dalam es krim, dapat dibagi ke dalam 4 kategori, yakni kategori ekonomi, kategori standar, kategori premium, dan kategori super premium. Jumlah kandungan lemak dalam formulasi pembuatan es krim memberikan pengaruh yang berbeda-beda baik dalam segi organoleptik, overrun, maupun juga terhadap waktu leleh dari produk yang dihasilkan. Dari organisasi, maka kehalusan tekstur es krim, aroma, rasa, serta kemudahan es krim meleleh dalam mulut akan menjadi parameternya. Baiklah, selanjutnya ada alat dan bahan dalam pembuatan es krim. Alatnya, pertama sendok makan stainless, kedua spatula silikon, ketiga mixer, keempat timbangan, kelima kompor, dan keenam termometer stainless. Ketujuh saringan teh, kedelapan mangkuk kaca besar, kesembilan panci stainless steel, kesepuluh mangkuk stainless steel, 11 cetakan stainless steel, dan terakhir plastik whipping cream. Selanjutnya, bahan dalam pembuatan es krim yaitu 500 gram susu UHT full cream, air dingin 100 ml, 3 butir kuning telur, 100 gram gula pasir atau gula halus, 100 gram whipping cream bubuk, 6 garam secukupnya, 7 2 bungkus vanila bubuk, 8 100 gram bubuk coklat Van Houten, 9 perasa coklat atau stroberi atau matcha, yang terakhir es batu atau es kotak, cukup untuk setengah mangkuk kaca. Baiklah, selanjutnya skema kerja dari pembuatan es krim. Yang pertama, gula dan kuning telur dimixer selama 2 menit. Lalu panaskan susu pada suhu 70-80 derajat Celcius dan ditambahkan ke dalam campuran gula dan kuning telur. Kemudian campuran itu dimasak selama 8 menit di api sedang. Kemudian dinginkan di atas mangkuk yang telah berisi es. Tambahkan garam dan vanili, kemudian diaduk. Di wadah lain, campur whipping cream bubuk dengan air dingin sebanyak 100 ml dan dimixer, diaduk hingga rata. Kemudian, tambahkan ke campuran sebelumnya. Tambahkan coklat bubuk yang telah disaring di atas wadah berisi es batu. Aduk hingga berbentuk adonan es krim. Kemudian masukkan freezer selama 40 menit. Mixer kembali selama 5 menit. Ulangi sebanyak 3-4 kali. Terakhir, cetak dan masukkan ke freezer selama 4-5 jam. Berikutnya yaitu ada data pengamatan yang dimana kami menganalisa kadar gula dan titik leleh pada es krim. Analisa kadar gula,
itu menggunakan larutan standar dengan konsentrasi 1%, 3%, 5%, 7%, dan 10%. Persen Brix larutan standar yang didapatkan pada 1% yaitu 2,50%, pada 3% yaitu 2,80%, pada 5% yaitu 3,40%, pada 7% yaitu 4%, pada 10% yaitu mendapatkan persen Brix larutan standar 5%. Selanjutnya didapatkan persen Brix pada es krim yaitu 1,2%. Kadar gula yang dihasilkan yaitu sebesar 3,03%. Kemudian menganalisa titik leleh yaitu pada titik leleh awal menit ke-7 dan pada titik leleh akhir itu menit ke-47. Jadi pelelehan es krim keseluruhannya itu berada pada waktu 40 menit. Nah, selanjutnya ada pembahasan. Nah, pada praktikum yang telah dilakukan pada pembuatan es krim melakukan analisa kadar gula dan titik leleh. Diperoleh hasil pengukuran menunjukkan bahwa es krim memiliki nilai persen Brix sebesar 1,2%. Nah, nilai ini dikonversi menjadi kadar gula murni sehingga diperoleh kadar gula sebesar 3,03%. Nah, menurut SNI nomor 013713 tahun 1995, kandungan gula minimal 8% berat bobot. Nah, hasil analisa yang didapat lebih rendah dari standar umum. Nah, hal ini mengidentifikasikan es krim tersebut memiliki kadar gula yang rendah. Nah, uji kecepatan leleh. Nah, pada uji daya leleh ini, es krim dengan berat 5 gram mulai meleleh pada waktu 7 dan meleleh sempurna pada waktu ke-45. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk meleleh sepenuhnya adalah 40 menit. Nah, menurut Gunerat al 2007, nah waktu pelelehan yang baik berkisar antara 15 sampai 20 menit. Nah, sedangkan pada uji leleh mendapatkan 40 menit yang mana tidak memenuhi syarat titik leleh es krim yang baik. Adapun kesimpulan dari praktikum ini, yang pertama pada uji kadar gula diperoleh kadar gula sebesar 3,03%. Menurut SNI nomor 01-3713-1995, kandungan gula minimal 8%. Hal ini mengindikasikan es krim tersebut memiliki kadar gula yang rendah. 2. Pada uji leleh, 5 gram es krim untuk meleleh sepenuhnya adalah 40 menit. Waktu perolehan yang baik berkisar 15-20 menit, yang mana tidak memenuhi syarat titik leleh es krim yang baik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.